Selamat sore Pak Yasona, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang dengan Friska di sini. Selamat sore, terima kasih. Saya senang bisa bergabung kembali dengan Kompas TV untuk menjelaskan beberapa hal tentang peristiwa unfortunate event musibah yang terjadi di Lapas 1 Tangerang yang mengakibatkan korban sampai 48 orang, 44 orang, awalnya 41, kemarin meninggal 3 orang dan masih ada yang dirawat 5 orang lagi di rumah sakit umum daerah di Tangerang. Saya juga sudah melihat korban kebakaran kemarin di ICU maupun yang tidak di ICU. Dan kemarin memberikan santunan ya kepada 3 orang dan juga akan memberikan santunan kepada korban lainnya. Ya. Kami Kementerian Hukum dan HAM akan menanggung segala pembiayaan tentang perobatan dan juga biaya pemakaman, pemularasan dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan pemakaman dan rasa duka bagi keluarga. Seperti yang saya sampaikan atas nama Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal PAS, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas musibah ini dan juga menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap seluruh keluarga yang kehilangan keluarga, anak, istri maupun ada yang kemanakan, ya saudara-saudaranya atas musibah yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Ini juga menjadi momentum bagi kami untuk menilai beberapa lapas-lapas lainnya di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal PAS sudah mengirimkan surat edaran, surat perintah kepada seluruh UPT, PAS, kita baik lapas maupun rutan untuk meneliti, mencermati segala kemungkinan potensi kebakaran dan potensi-potensi lainnya yang memungkinkan terjadi musibah ya, terutama kebakaran maupun soal-soal lainnya. Ya. Tentu kami juga merasakan beban yang berat oleh karena overkapasitas. Ya. Overkapasitas ini menjadi persoalan yang klasik di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Di Lapas Kelas 1 yang terjadi, yang seharusnya blok C itu hanya bisa dihuni oleh 60, kita terpaksa memuat sampai 122 orang. Nah, jadi Pak Yasona izin bertanya. Jadi overkapasitas ini juga apakah ada kaitannya dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyebab kebakaran? Kalau terakhir kan polisi menyebut bahwa ada kelalaian, dugaan kelalaian dalam kebakaran ini. Itu juga saya akan mendapat informasi dari yang terbakar itu, yang luka. Jadi itu karena berdesak mau keluar itu menjadi persoalan juga, membuka pintu. Jadi panik. Kita harus sadari suatu peristiwa, panik itu membuat jumlah yang besar, ya, jumlah korban yang besar. Panik, overkapasitas, ya, kesempatan membuka. Jadi itu kunci sel itu ada beberapa ruangan itu ya kan harus dibuka. Kadang-kadang karena panik tidak pas kuncinya. Itu sangat manusiawi, tetapi saya sudah menyampaikan kepada Pak Kapolda, silakan periksa secara profesional. Kalau ada kelalaian, ya memang kita harus minta pertanggungjawaban itu. Kami serahkan sepenuhnya kepada Polda untuk memeriksa, ya, juga memeriksa tentang apakah kemungkinan karena korsleting listrik dan ada juga apakah ada kelalaian di antara petugas dan lain-lain. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Kapolda tentang hal itu. Ya. Ya, Pak Yasona, bicara soal overkapasitas ini, saya mau tanya lebih dalam lagi. Kalau berdasarkan data yang kami peroleh, ini pernyataan dari ICJR, kami kutip dari Kompas.com, bahwa dalam 3 tahun terakhir, dari 13 kebakaran yang terjadi, 10 diantaranya overkapasitas. Tadi juga Pak Yasona menyebut ini sudah jadi masalah klasik. Lalu solusinya apa, Pak Yasona? Jadi kan saya mengatakan, solusi regulasi adalah perubahan undang-undang narkotika. Dan ini barangkali momentum, saya sudah bicara kepada Pak Kapolri, Pak Menko Polhukam tentang ini. Ini sudah masuk prolegnas 3 tahun berturut-turut.
Pak Anang mantan KBNN juga menyampaikan pendapat tentang ini dan dia melihat bahwa memang ini tiba saatnya buat kita untuk melihat kembali tentang penanganan tindak pidana narkotika. Kami sependapat dengan Pak Anang mantan KBNN dan beberapa pakar-pakar lainnya bahwa pemakai itu seharusnya tidak masukkan di dalam. Ini akan mengurangi beban kami. Dan kalau orang yang pemakai dimasukkan di dalam itu juga tidak tidak berakibat lebih baik dia. Bisa menjadi persoalan buat kami antara lain karena dia ketergantungan mencoba membujuk petugas memasukkan barang ke dalam. Wah, ini bandar dan kurir yang ada di dalam akan mencoba berupaya untuk mensuplai orang-orang yang ketergantungan. Ini kan kalau ada bandar di dalam, ada pemakai di dalam, ada kurir di dalam, ini menjadi pasar. Ini menjadi persoalan yang pelik dan kami telah banyak banyak petugas kami yang akhirnya memang harus kita sanksi berat, ya, ratusan di atas 200 pemecatan, ya, ada yang hukuman lain-lain lah, ya. Jadi ini menurut kami regulasi. Yang kedua memang pembangunan lapas, tapi kalau tidak diselesaikan hulunya, kemampuan keuangan negara tidak akan mampu untuk membangun lapas. Saya buat contoh, kan menurut survei kan diperkirakan 4 juta orang yang ketergantungan narkoba. Nah, kalau 4 juta, kalau memang mau ditangkap 10% saja itu 400.000. Sedangkan lapas kami sekarang berjumlah baru 200.000, ya, 270.000. Itu sudah kita nggak kuat, sudah over kapasitas sampai di beberapa tempat sampai ada 500%, ada 300%, ya, ada yang 400%. Jadi memang hulunya harus kita perbaiki secara intake-nya. Ya, pendekatan corrective justice, restoratif justice itu lebih tepat. Ini banyak perdebatan di antara kita, apakah seharusnya kita memasukkan orang yang pemakai ke dalam, gitu. Nah, ini kalau undang-undang narkotika seperti yang kami majukan di draft itu dapat kita lakukan, ini akan mengurangi. Satu lagi persoalan memang, ya, PP 99, katakanlah saya tidak mau menyinggung korupsi misalnya dulu. PP 99 ini menyebabkan, ya, orang yang dihukum 5 tahun ke atas karena kasus narkotika, mulai dari kurir ke atas, tidak akan mendapat remisi. Ya, akibatnya apa? Dia lebih lama tinggal di dalam. Ya. Jadi yang keluar sedikit, yang masuk sangat banyak. Nah, ini secara anggaran negara ini memberatkan kami. Jangankan membangun lapas, anggaran untuk makan aja sudah 1,8 triliun. Ya. Nah, itu sebabnya kami mendorong kalau pemakai itu kita rehabilitasi. Ya. Kalau itu dibuat demikian tidak menjadi tergantung diskresi. Kadang-kadang kan tergantung diskresi. Aparat penyidik itu membuat bias dan terasa berpihak. Sering kita lihat public figure yang hebat-hebat direhabilitasi, ya orang-orang kecil itu banyak yang masuk. Nah, ini menjadi moral hazard juga. Pak Menteri, jadi buat kami ini penting. Di samping tadi perbaikan pembangunan lapas, kemudian redistribusi dalam artian menggeser orang-orang yang dari padat ke jarang. Itu pun sekarang ini yang dulunya daerah-daerahnya jarang, lapasnya jarang penghuni, sekarang sudah mulai padat. Penuh. Maaf ya, ini agak hujan di sini, jadi tidak apa-apa, Pak Yasona. Terasa apa? Ya, saya mau tanya tadi. Jadi kalau soal overkapasitas ini sudah hampir pasti dari datanya atau sudah pasti bahkan dari datanya Kemenkumham bahwa ini terjadi di lapas narkotika begitu. Dan kapan kalau misalnya tadi menurut Pak Yasona yang efektif adalah dari segi regulasi, bagaimana ini bisa didorong dalam waktu sesingkat mungkin? Ada ini ya. Pak Yasona? Sebentar, suaranya menjadi
Lebih kecil suara saya terdengar atau tidak Pak Yasona? Sekarang sudah. Oke, sekarang sudah ya. Nah, saya ingin mengonfirmasi berarti sudah pasti bahwa overkapasitas ini terjadi sebagian besar di lapas narkotika, begitu ya Pak Yasona? Dan tadi kalau dikatakan oleh Pak Yasona bahwa ini regulasinya yang harus diselesaikan, apa bisa dituntaskan dalam waktu singkat di prolegnas ini, Kalau Pak? singkat tentu tidak bisa. Ya, saya berharap, saya berharap ya revisi undang-undang narkotika ini dapat kita selesaikan. Ini masuk prolegnas tahun ini. Oke. Jadi kalau nanti saya akan minta Pak Menko memanggil rapat bersama stakeholders terkait agar undang-undang ini segera kami ajukan ke DPR. Draft sudah, hanya tinggal ada sedikit perbedaan pendapat di antara Kementerian Hukum, di antara kementerian terkait. Jadi saya kira ini bisa kita selesaikan. Ini akan, kalau kita sudah sepakat nanti undang-undangnya demikian, ini akan mengurangi, ya, akan mengurangi beban, ya, akan mengurangi beban kami. Kami juga sudah membangun lapas baru di beberapa tempat di Nusa Kambangan tahun ini 3 multi years, ya, di beberapa tempat perbaikan dan penambahan blok dan lain-lain. Tetapi nampaknya kami harus evaluasi kembali beberapa anggaran kami, ya, untuk membuat panic button semacam alarm dalam hal bisa cepat gitu, bisa cepat dialarm untuk supaya bangun kalau ada kecelakaan ataupun ada kebakaran. Yang kedua, instalasi akan sudah kita periksa semua di khususnya lapas-lapas yang banyak sekali yang tua-tua, ya, ini sangat mengganggu. Karena dengan jumlah orang banyak, ya, kadang-kadang tanpa kita sadari ada yang menggunakan listrik secara tidak bertanggung jawab untuk masak, untuk menaskar air dan lain-lain. Nah, ini soal-soal yang sering kita temukan, ya, sehingga arus listrik bisa terganggu, ya, apalagi dengan jumlah banyak orang, pemakaian banyak itu membuat pengambilan arus listrik itu bisa dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Itu barangkali. Nah, Pak Yasona, mumpung saya bertemu langsung secara virtual dengan Pak Yasona dan tentu Bapak juga memantau ramai sekali pemberitaan terkait dengan kebakaran ini, termasuk juga tanggapan berbagai pihak. Ada desakan bahkan dari sejumlah pihak agar Dirjen Pas dan bahkan Bapak diganti pasca kejadian ini. Tanggapannya Pak Yasona seperti apa? Kami tidak memikirkan itu urusan pimpinan. Yang kami pikirkan sekarang kami menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin. Bayangkan sekarang itu Dirjen Pas, namanya musibah. Dirjen Pas dan direktur seluruh itu sekarang berkantornya di lapas kelas 1 terus mengevaluasi. Sampai saat ini yang bisa diidentifikasi dari Inafis Polri 5 orang. Kemarin yang 3 orang di rumah sakit saya sudah memberikan santunannya dan sudah keluarganya juga ikhlas, ya, keluarganya juga ikhlas. Ya, biasalah dalam soal ini kan pasti ada bersuara macam-macam, itu sah-sah saja, silakan aja. Tetapi kami tidak akan terganggu dengan itu. Kami lebih berkonsentrasi untuk menangani dan menyelesaikan persoalan ini dan mengevaluasi beberapa lapas yang menurut kami bisa potensial kejadian yang sama. Ini yang kami pikirkan. Itu orang-orang usil bicara apa-apa ya silakan aja, haknya lah itu. Nggak usah kita menjadi pusing. Yang penting sekarang kita kerjakan kerjaan kita. Nah, untuk para korban selamat kan nanti akan kembali lagi ke lapas. Nah, sudah di plotkah Pak akan kemana nantinya dipindahkan ke lapas, sambil tentu kan perbaikan ini tidak dalam waktu yang dekat untuk lapas Tangerang ini? Ya, lapas Tangerang yang bloknya itu kami sudah menyediakan anggaran namanya tanggap darurat. Ya, sementara itu yang sisanya yang 80-an ini, 81 kita tempatkan, ada yang bisa kita tempatkan di blok-blok lainnya yang agak kalau masih bisa, kalau tidak ya terpaksa harus kita geser ke tempat lain. Jadi itu biar nanti Kalapas bersama Kakanwil dan Dirjen Pas yang melihat penempatan 81 orang yang selamat, kemana mau dibuat, ya. Sedang dievaluasi sekarang. Sementara ini masih di Lapas Satu Tangerang, ada yang ditaruhkan di beberapa tempat, di aula dan lain-lain.
Baik, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya Pak Yasona. Semoga ini segera diselesaikan dan juga ada evaluasi yang nantinya bisa memperbaiki bagaimana manajemen di lapas di berbagai daerah di tanah air. Terima kasih Pak Yasona Lawali, Menteri Hukum dan HAM telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.